dibangun dengan media cetak, audio, video, semua orang percaya ini yang benar. Padahal bisa jadi tidak. Seringkali kebenaran dibangun lewat apa? Media tadi, opini, pendapat orang, dipenuhi. Sayangnya, kita kurang punya filter yang bagus karena kita sudah tidak terlatih lagi pada kebenaran. Kalau terlatih pasti kita bisa memfilter, lo tahu, enggak, ini sebenarnya enggak begini nih. Ini rekayasa ini untuk membangun satu opini, tapi sebenarnya bukan begitu. Ya, republik kita ini diwarnai dengan pencitraan yang enggak habis-habisnya. Kita bermain sandiwara dalam kehidupan ini. Semua orang berusaha mengiklankan dirinya, semua orang berusaha menceritakan baiknya dia, hebatnya dia, keberhasilan dia. Tapi fakta menunjukkan keironisan, kesedihan yang banyak di lapangan. Siapa yang mau urus itu? Kebenaran makin hari makin mahal. Siapa yang mau membagikan itu? Haruskah kita hidup dalam kepalsuan? Saya kira kita perlu kesadaran yang utuh, saudara. Untuk membangun kebenaran. Kalau kita rindu hidup dalam kemerdekaan. Untuk membangun kebenaran. Kalau kita rindu hidup dalam keadilan. Karena di sanalah kita bisa mendapatkan kalau kebenaran utuh. Akankah gereja mampu menjadi agen kebenaran? Sebuah pertanyaan yang menarik. Karena ingat tadi saya katakan, gereja pun seringkali terlibat pada ketidakbenaran. Khotbah saja sudah tidak benar sepenuhnya, karena sudah direkayasa. Hanya mengkhotbahkan apa yang orang suka dengar. Tapi apa yang orang tidak suka dengar, yang adalah firman, tidak dikhotbahkan. Maka kebenaran sudah disampaikan separuh, tapi separuh disembunyikan. Akibatnya kan tidak benar. Tapi demi orang banyak supaya datang, demi orang banyak supaya suka, terjadilah kita menjadi pedagang-pedagang yang memperjualbelikan kebenaran. Saudaraku, perlu satu kehati-hatian. Karena memang kebenaran tidak pernah tanpa konsekuensi. Kebenaran selalu mempunyai konsekuensi yang tidak sederhana. Cukup berat. Tetapi ingat, seberat apapun itu, kebenaran tetaplah memerdekakan. Kebenaran tetaplah menciptakan keadilan. Sehingga orang yang mau hidup benar akan dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Maka saya suka ketika Yakobus mengingatkan, doa orang yang benar besar kuasanya. Bukan doa orang yang puasa. Bukan doa orang yang banyak doa. Bukan doa orang pendeta, doa orang siapa. No. Doa orang benar. Maka orang yang benar, hidup benar, berkata benar, berlaku benar. Dalam doa yang sederhana, Tuhan mengerti itu. Karena dia akan berdoa dalam kerinduannya menjadi alat Allah. Bukan berdoa untuk pemuas hawa nafsunya. Orang benar tidak cinta diri berlebihan. Orang benar cinta Tuhan pertama kali. Sehingga waktu dia mencintai diri karena dia dicintai Tuhan. Dan dia akan mencintai sesamanya. Sehingga hidup orang benar itu berkualitas. Dan doanya itu bermutu. Doa itu tidak lagi akan berorientasi pada dirinya. Karena dia tahu apa itu kebenaran. Indah bukan? Nah karena itu ayo kita gali, mari kita miliki bersama. Dimanapun kita berada kita harus bangun ini. Di gereja tempat kita kalau ada yang tidak beres luruskan. Kalau sudah beres puji Tuhan. Tempat kita kerja, tempat kita berinteraksi, setahap demi setahap perlu kita bangun. Jangan demi kebenaran diri, jangan demi kepuasan diri, jangan demi menyelamatkan diri. Kebenaran kita perjualbelikan karena itu akan sangat menyedihkan. Pontius Pilatus adalah orang kafir. Tapi istrinya melihat kegelisahan yang sangat mendalam dan memberitahukan pada Pilatus. Orang ini tidak bersalah. Pilatus memeriksa dengan segala pengetahuan yang ada dan undang-undang yang dipahaminya. Dan memang tidak ada yang salah. Dia harus membebaskan Yesus. Tapi orang banyak dengan gerakan ahli Taurat. Yang ahli Taurat, yang berdoa ini. Yang puasa seminggu 2 kali ini. Berteriak dan menggerakkan massa. Salibkan dia, salibkan dia. Salibkan dia. Teriakan orang banyak telah menciptakan opini publik yang sangat besar. Pilatus mengalami kegelisahan dan harus mempertaruhkan jabatan. Akhirnya Pilatus bertindak tidak benar. Ya cuci tangan dan dia melepaskannya. Tapi bisa dipahami tindakan Pilatus karena dia orang kafir. Yang ironis adalah ahli Taurat itu. Yang mengaku benar, ngerti kebenaran, tapi menjungkir balikkan kebenaran. Saudaraku, seringkali mereka yang berkata tentang kebenaran menjadi pengkhianat terhadap kebenaran. Karena itu saya pun perlu hati-hati dalam tiap langkah dan hidup. Maka apa yang kukatakan benar harus bisa dilihat di hidupku, di hari-hariku, di keluargaku. Sehingga kita terus berjalan. Tidak ada kita yang sempurna, tapi semua kita harus belajar ke sana. Karena itu kehendak Tuhan, bukan?
Di waktu lampau banyak kegagalan, banyak kesalahan. Mari terus kita perbaiki dengan tidak mengulang. Tapi hidup lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi seperti yang Tuhan kehendaki. Semoga kita digairahkan oleh Roh Tuhan sendiri untuk mencari, menggali kebenaran, hidup di dalamnya, dan tidak lari dari sana. Dalam persekutuan dengan Tuhan, kita bergelut dengan kebenaran, mengaktualisasi kebenaran, muncul, bisa dikenalin tiap orang. Alangkah indahnya. Mari terus maju dan jangan pernah mundur. Lakukan kehendak Allah, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu menyertai kita dan kita tidak sendirian dalam melakoni hari-hari hidup kita. Selamat berjuang untuk kebenaran. Karena itu, jangan sekali-kali terlibat mengucapkan saksi dusta. Jangan sekali-kali terlibat untuk berkata tidak benar hanya demi orang yang kita senangi, mungkin juga kita cintai atau kita hormati. Kalau kau menghormati orang, kau mencintai seseorang, kau membanggakan seseorang, berkatalah benar supaya kau bisa menolong dia dan menolong dirimu sendiri. Karena perkataan dusta hanyalah kerusakan yang mengerikan. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, biar kita pikirkan itu, kita renungkan, tapi tentu tidak berhenti, harus kita lakukan dalam kehidupan. Biar Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk hari-hari hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran yang Kau berikan, yang adalah kebenaran-Mu. Ajari kami menaklukkan diri sepenuhnya pada kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri. Karena itulah kami menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam kasih-Mu. Jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Melakukan kebenaran oleh pertolongan Tuhan. Di tiap kesempatan. Bukan hanya sekali-sekali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.